Saya langsung mulai aja ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa dikumpulkan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada semester 2 ini, alhamdulillah, saya masih mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pembelajaran, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sebentar, saya akan mempersiapkan daftar hadirnya. Ya, untuk absen yang pertama, Pian Nopisatu Sophia. Hadir, Pak. Ya. Absen kedua, Hana Agustina. Ada orangnya? Hadir. Hadir. Ya. Absen ketiga, Oksana Jayawardani. Hadir, Pak. Ya, untuk absen keempat, Mbak Wulan Indah Sundari. Ada orangnya? Untuk absen keenam, Sri Dewi Ayu Seva. Ada orangnya? Mungkin masih kendala sinyal ya ini Mbak Seva. Oh ini Mbak Seva sudah masuk. Baik. Absen ke-7, Mas Rizailani Rizky Ramadhani. Ada orangnya? Mungkin Mas Rizailani juga ada kendala ya, Pak. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Oh, ternyata Mas Rizailani izin untuk tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, alhamdulillah hari ini ada satu siswa yang izin untuk tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk pertemuan terakhir itu kita membahas tentang materi ceramah. Alhamdulillah sekali teman-teman dapat menguasai dan mempraktekkan dengan baik ceramah, sehingga teman-teman mendapatkan nilai yang bagus pada UTS kemarin. Sebelumnya, saya mau tanya nih kepada anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di semester 2? Insya Allah siap, Pak. Ya, baik. Kalau udah pada siap, langsung masuk ke materi saja ya. Jadi, untuk mengawali pembelajaran di semester 2 ini, saya akan membahas tentang materi debat. Materi ini banyak sekali prakteknya anak-anak, tapi tidak menjadi masalah karena kakak kelas kalian itu pernah bilang kepada saya bahwa kalau mempelajari materi debat ini sangat seru dan asik. Karena itu kita selain belajar berbicara, kita juga belajar cara berpikir kritis. Intinya, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, jangan sungkan atau takut untuk bertanya kepada saya, karena saya selalu fast respon kepada kalian. Baik, di sini apakah ada yang tahu apa itu debat dan adakah yang pernah mengikuti kegiatan debat? Saya izin berpendapat, Pak. Ya, silahkan. Jadi debat itu adalah sejenis diskusi, Pak, di mana terdapat dua kelompok yang saling berargumen dan saling mempertahankan argumennya, Pak. Seperti itu. Ya, apakah ada yang mau menambahi lagi? Saya, Pak, izin menambahkan. Ya, Mbak, dipersilahkan. Debat merupakan sejenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh beberapa kelompok untuk membahas sesuatu dan mempertahankan pendapat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kedua orang yang sudah mau berpendapat tentang debat. Jadi,
jawaban kalian itu memang sudah benar. Jadi yang dimaksud dengan debat itu adalah merupakan sejenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh beberapa kelompok untuk membahas sesuatu dan mempertahankan pendapat. Pembelajaran hari ini tuh akan banyak sekali manfaatnya anak-anak, seperti menambah wawasan kalian tentang debat. Secara tidak langsung kalian juga belajar bagaimana cara berpikir kritis dan melatih keberanian kalian untuk mengungkapkan sebuah pendapat. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu melatih kalian dalam berbicara dan juga agar kalian itu bisa memahami dan menguasai materi debat, sehingga ketika nanti ujian praktek itu anak-anak dapat praktek debat dengan baik. Jadi, agar kalian lebih memahami materi debat, saya akan share screen PPT-nya. Sebentar. Apakah PPT-nya sudah muncul, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, sebentar. Sesuai dengan KD, pada pembelajaran hari ini itu kita mempelajari tentang materi debat. Yang pertama itu adalah menemukan esensi debat. Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih. Baik itu perorangan atau kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Debat sendiri itu tentunya memiliki sebuah tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan respon atau meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Yang kedua itu melatih diri dalam bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Dan yang ketiga adalah melatih diri dalam memantapkan pemahaman tentang konsep dari materi yang diperdebatkan. Ciri-ciri debat. Yang pertama adalah debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. Yang kedua, hasil akhir atau kesimpulan debat didapatkan dengan cara voting maupun keputusan juri debat. Yang ketiga, terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Yang keempat, terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan antara salah satu pihak. Yang kelima, terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat antara pihak pro dan pihak kontra. Yang keenam, pada salah sesi biasanya itu ada kegiatan tanya jawab antara pihak yang sedang berdebat dengan dipimpin oleh seorang moderator. Yang terakhir adalah kesimpulan atau akhir dari jalannya suatu debat itu biasanya didapatkan dengan menggunakan cara voting atau dari hasil keputusan para juri debat. Struktur teks debat. Yang pertama itu adalah pengenalan isu. Pengenalan isu itu merupakan memuat suatu topik yang akan diangkat untuk debat. Sebaiknya topik yang dipilih bersifat aktual dan kontroversial. Ini dilakukan untuk melatih seseorang berpikir kritis dalam menghadapi sebuah argumen. Yang kedua itu adalah rangkuman, maksud saya rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu adalah argumen merupakan struktur yang terdiri dari bukti-bukti atau pernyataan yang mampu mendukung bantahan. Argumen umumnya itu bersifat fakta dan berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Struktur yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah memuat suatu pernyataan yang menegaskan bantahan atau pendapat yang memihak. Bagian ini berasal dari rangkaian argumen yang disampaikan selama perdebatan berlangsung. Jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, debat parlementer atau majelis. Debat parlementer ini biasanya terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif yang berada di suatu negara. Debat jenis ini biasanya membahas undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang terkait dengan ketatanegaraan. Yang kedua, ada debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang ini bertujuan untuk mengetahui suatu kebenaran. Argumen yang disampaikan dimaksud untuk memeriksa ulang. Jenis debat ini biasa ditemui
dalam persidangan antara jaksa dan pengacara. Yang terakhir adalah debat formal konvensional atau debat pendidikan. Debat formal konvensional atau debat pendidikan terdiri dari dua kubu yang saling berargumen, yang membahas suatu hal. Tidak seperti kedua jenis sebelumnya, debat jenis ini lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan. Yang B, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat itu terdapat banyak sekali anak-anak. Yang pertama, mosi. Mosi yaitu hal atau topik yang sedang diperdebatkan. Yang kedua, ada tim afirmatif atau tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. Yang ketiga, tim negatif atau oposisi, yaitu tim yang tidak setuju atau menentang mosi. Yang keempat, itu ada tim netral, yakni tim yang memberikan dua sisi, baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi. Yang kelima, tentunya pada debat tersebut ada seorang moderator atau orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Dan yang terakhir adalah penulis, yaitu orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Kaidah-kaidah kebahasaan teks debat. Yang pertama, ada kata hubung. Kata yang dapat menghubungkan kata dengan kata dengan kalimat, hingga kalimat dengan kalimat. Contohnya, selanjutnya, kemudian, dan jadi. Yang kedua, ada kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, mengerti, menduga, dan mengetahui. Kalimat definisi. Kalimat yang menjabarkan suatu pengertian, konsep, dan penjelasan. Contohnya adalah yakni. Yang terakhir adalah kata ganti orang. Kata ini dibutuhkan untuk mengganti sebutan nama orang. Contohnya, saya, kami, mereka, Anda. Sampai di sini, apakah ada hal-hal yang mau dipertanyakan? Masih belum ya? Masih paham kan sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, akan saya teruskan materinya. Yang selanjutnya adalah bagaimana tata cara dalam debat. Debat sendirinya itu tentunya memiliki tata cara yang baik. Yang pertama adalah memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta dan anggota debat. Jika seseorang anggota debat melanggar peraturan, maka akan berpengaruh kepada timnya. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji maupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, namun fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtut. Yang keempat, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Hal ini sangat penting untuk menyusun strategi debat, sehingga efektif dalam menyangkal dan mempengaruhi lawan, bahkan seluruh peserta debat. Yang kelima, argumen yang disampaikan itu tidak perlu banyak, karena waktu yang sangat terbatas. Yang keenam, memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir kritis, dalam berpikir terutama pada penyelesaian masalah. Yang ketujuh, menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Terdapat juga cara penolakan dalam debat. Yang pertama itu adalah mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan dilandasi dengan argumen yang masuk akal. Yang kedua, dalam diskusi, hal yang ditolak adalah pendapatnya, bukan orang yang mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, menghilangkan rasa sentimen atau rasa kurang senang terhadap orang yang mengemukakan pendapat. Yang keempat, tidak mencemooh, menghina, atau menyinggung perasaan. Yang kelima adalah menunjukkan bagian yang terdapat kelemahan, kesalahan, dan juga bagian yang baik sehingga peserta diskusi merasa puas. Yang terakhir adalah mengemukakan pendapat melalui moderator atau pemandu diskusi.
cara mendukung gagasan, antara lain dengan cara menampilkan contoh, memberikan ilustrasi, memasukkan kutipan, dan memberi pemaparan. Pada set terakhir ini yaitu terdapat sebuah simpulan dalam debat, yaitu tahapan akhir yang dilakukan oleh pihak yang berdebat adalah menyampaikan simpulan. Simpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Simpulan dapat juga disebut sebagai hasil pembicaraan. Ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan penalaran induktif, yaitu yang pertama adalah generalisasi atau proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Yang kedua, analogi, yaitu cara penarikan penalaran dengan membandingkan 2 hal yang mempunyai sifat yang sama. Yang terakhir adalah sebab akibat, penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Ya, jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Saya, Pak, izin bertanya. Ya, Mbak, dipersilahkan. Pak, kalau di dalam debat tersebut tidak ada pihak oposisi, gimana ya, Pak? Ya, Mbak, jadi gini, yang namanya debat itu kan harus ada pihak oposisi dan juga harus ada pihak afirmasi. Jika ada salah satu saja yang tidak ada, ya maka proses jalannya debat ya tidak akan terjadi, Mbak. Tidak bisa, Mbak. Apakah bisa ditangkap, Mbak, pertanyaan jawaban saya? Ya, Pak, bisa. Terima kasih. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi, kalau misal seumpama kita kalah debat, terus gimana ya, Pak? Apakah kita harus tetap mempertahankan argumen kita? Terima kasih. Ya, mungkin gimana ya, Mbak? Kalau umpamanya kita itu kalah pendapat, ya kita harus lapang dada aja, Mbak, menerima pendapat tersebut, Mbak. Karena itu ya gimana ya, pendapat kita kan kalah. Jadi kalau umpamanya pendapat lawan itu lebih baik, ya kita terima-terima saja, Mbak. Gitu, Mbak. Apakah paham, Mbak? Ya, paham, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak, izin bertanya. Kalau manfaat mempelajari debat itu apa ya, Pak? Ya, jadi terdapat banyak sekali, Mbak, untuk belajar debat, yaitu yang pertama adalah kita itu belajar bagaimana cara berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Manfaat lainnya itu adalah kita menambah wawasan tentang debat. Dan yang terakhir itu belajar debat itu sama halnya dengan belajar bagaimana cara berpikir kritis, gitu, Mbak. Apakah dapat dipahami, Mbak? Baik, Pak. Terima kasih dapat dipahami. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, silahkan, Mbak. Pak, kalau kemampuan berbicara kita itu tidak bagus, apakah kita tetap bisa melakukan debat ya, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sungguh sangat bagus, Mbak. Jadi, debat itu kan melatih kemampuan kita berbicara, ya, Mbak. Kalau seumpamanya kita itu tidak bisa, kalau seumpamanya itu kita berbicaranya agak kurang atau gimana ya, ya kita itu tetap bisa, Mbak, untuk melakukan debat, Mbak. Karena justru dengan kita melakukan debat itu, kemampuan berbicara kita itu akan meningkat, Mbak. Gitu, Mbak. Apakah bisa dipahami, Mbak? Bisa, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kemarin itu saya menyuruh kalian semua untuk melihat debat di YouTube kan. Jadi kalau seumpamanya anak-anak praktik debat sekarang gimana? Siap atau tidak? Siap, Pak. Iya, Pak. Ya, sebentar. Saya akan mengirimkan teks debatnya terlebih dahulu.
Ya anak-anak, teks debatnya sudah saya kirimkan ya. Bisa untuk debatnya bisa dimulai dari sekarang. Tapi sebentar, saya akan membagikan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Pihak moderator, yaitu saya tunjuk kepada Mbak Seva. Siap nggak, Mbak? Siap, Pak. Untuk pihak afirmatif itu Mbak Pia dan Oksa. Siap, Mbak? Siap, Pak. Dan yang sebagai Iya, pihak Pak. ya. Dan sebagai pihak oposisi yaitu Mbak Ita dan Mbak Ulan. Siap ya? Iya, Pak. Baik, untuk praktik debat bisa dilaksanakan sekarang ya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita bisa dipertemukan pada acara debat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada debat kali ini terdapat 2 tim yaitu afirmatif yang anggotanya berisikan Pia dan Oksa dan terdapat pihak oposisi yang beranggotakan Ita dan Wulan. Pada acara debat kali ini kita akan membahas tentang banjir adalah ulah dari manusia. Pada musim penghujan banjir kerap kali melanda beberapa wilayah Indonesia, khususnya kota-kota yang sangat padat penduduk, di mana banjir itu merupakan suatu bencana yang terjadi karena tingkah laku manusia. Karena mereka selalu membuang sampah sembarangan sehingga terjadi banjir. Dipersilahkan untuk tim afirmatif untuk memberikan pendapatnya dan setelah itu diteruskan pihak oposisi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai tim afirmatif akan menyampaikan argumen saya tentang banjir. Nah, jadi gini, memang benar banjir yang terjadi di beberapa pihak disebabkan karena adanya faktor manusia yang membuang sampah dengan sembarangan. Hal tersebut yang membuat beberapa daerah terendam banjir karena sampah tersebut dibuang secara sembarangan dan lama-kelamaan akan menumpuk sehingga mengakibatkan banjir. Seperti itu. Terima kasih. Saya selaku tim oposisi akan memberikan tanggapan. Jadi menurut tim kami, banjir terjadi tidak hanya ulah manusia, akan tetapi terdapat faktor alam seperti hujan yang mengakibatkan banjir. Karena jikalau hujan terus-menerus, pasti di wilayah tersebut lama-kelamaan akan tetap banjir. Untuk itu, jangan sepenuhnya menyalahkan manusia karena terdapat faktor alam juga yang dapat menyebabkan banjir. Terima kasih. Baik, saya sebagai moderator membuka pertanyaan kepada para audiens terkait isu tentang banjir adalah ulah dari manusia. Apakah dari audiens ada pertanyaan yang akan ditanyakan? Ya baik, jikalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan bertanya kepada Wulan selaku tim oposisi. Jadi pertanyaannya, apakah ada faktor lain selain dari 2 faktor tersebut? Menurut saya hanya ada 2 faktor yang dapat menyebabkan banjir, yaitu faktor alam dan manusia. Faktor manusia seperti membuang sampah sembarangan dan faktor alam seperti hujan. Dari kedua faktor tersebut akhirnya dapat menyebabkan banjir. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari debat tersebut dapat saya simpulkan, jikalau banjir merupakan suatu bencana alam yang terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia tersebut seperti membuang sampah sembarangan, sehingga sampah-sampah tersebut menumpuk dan menyebabkan banjir. Dan dengan adanya faktor alam seperti hujan juga akan dapat menyebabkan banjir di berbagai daerah. Jadi cukup sekian debat kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk masing-masing pihak yang sudah mau melaksanakan tugasnya.
Debat tadi itu sangat bagus sekali. Terima kasih untuk Mbak Siva sebagai moderator. Tadi itu dalam pembawaan acaranya sungguh sangat bagus, Mbak. Dan terima kasih juga untuk pihak afirmatif dan oposisi yang telah berargumen secara baik. Debat tadi itu memang bagus, tapi masih terdapat kekurangannya. Kekurangannya itu yang menyampaikan pendapatnya itu hanya satu orang anak. Jadi untuk kedepannya mungkin yang melakukan debat antara pihak oposisi dan pihak afirmatif itu semua anggota itu harus menyampaikan pendapatnya ya anak-anak. Jadi tidak hanya satu orang saja yang menyampaikan pendapatnya. Baik, sebentar. Baik, saya rasa teman-teman sudah memahami materi debat dan dapat mempraktikkan debat dengan baik. Tapi saya ada tugas untuk kalian, yaitu kalian membuat kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang anak. Terus kalian itu membuat video debat dan diupload di YouTube. Usahakan videonya lebih bagus daripada praktik debat yang tadi, anak-anak. Serta untuk link pengumpulan itu bisa dikumpulkan ke saya. Untuk deadline pengumpulannya itu seminggu setelah pembelajaran hari ini. Apakah semuanya paham, anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, apakah ada yang mau menjadi notulensi terkait pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Ita. Jadi pembelajaran pada hari ini itu kita mempelajari tentang debat, di mana tujuan pembelajarannya ialah agar kita dapat menguasai serta memahami materi debat, sehingga kita bisa praktek debat secara baik. Dan pembelajaran hari ini itu juga ada manfaatnya, yaitu kita belajar berpikir kritis dan kita juga dapat menambah wawasan kita tentang debat. Untuk tugas yaitu kita membuat kelompok sebanyak 4 orang dan kita membuat video debat yang sesuai. Ini dikumpulkan ke ketua kelas dan deadline 1 minggu setelah pembelajaran hari ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, Mbak, terima kasih untuk Mbak Ita. Hanya ada koreksi sedikit ya tadi, Mbak. Untuk anggotanya itu beranggotakan 5 orang, Mbak. Baik, terima kasih untuk Mbak Ita yang telah menjadi notulensi pada hari ini. Jangan lupakan kerjakan tugasnya ya. Untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang pidato. Jadi, diharapkan teman-teman setelah mengerjakan tugas video debat, teman-teman itu terus melihat video cara berpidato di YouTube ya. Sebentar. Baik, Pak. Sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, saya akan mengisi jurnal kelas terlebih dahulu. Ya, baik. Saya sudah mengisi jurnal kelas. Saya rasa cukup. Apabila terdapat kesalahan maupun kelebihan, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, kalian jangan sungkan untuk ngechat saya di WA ya, chat pribadi saja. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.